Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat pembelajar, apa kabar hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Nah, di video kali ini saya ingin mempraktekkan bagaimana cara penyampaian huruf verbal A, I, U, E, O, BDG, KMPSY, JLNTRC, ABC, dan beberapa pertanyaan dari job description. Check this out. Wah, udah pada semangat nih. Kita nyanyi A, I, U, E, O yuk. 1, 2, 3. Aku suka bimba A, I, U, E, O. Suka bimba A, I, U, E, O. Ayo kita coba panggil huruf A. Ayo kita coba panggil huruf I. Sekali lagi coba panggil huruf U. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Yeay, keren. Yuk sekarang kita nyanyi lagi BDG KMPSY. Siap? 1, 2, 3. BDG, BDG, KMPSY. Yeay, yeay, yeay. BDG, BDG, KMPSY. Yeay, yeay, yeay. Nah, kita nyanyi lagi yuk. JLNTRC. 1, 2, 3. JLNTRC. La 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 la. JLNTRC. La 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 la. Hebat. Sekarang nyanyi ABC yuk. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Keren. Nah, sekarang saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang job description. Yang pertama, ini job desk-nya motivator ketika kegiatan insidental. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, pertama itu kita harus cari tahu dulu, kenapa nih si murid gak mau masuk kelas? Bisa langsung tanya ke murid atau ke orang tuanya. Apakah emang udah dari awal dia lagi tidak mood belajar atau bagaimana? Lalu setelah itu kita ajak berdialog umum seputar kesukaannya. Lalu kita ajak lagi untuk melakukan kegiatan sesuai dengan kesukaannya dia. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, kita cari tahu dulu nih kenapa anak ini nangis. Bisa tanya langsung ke muridnya atau ke orang tua. Setelah itu kita tenangkan sambil kita ajak bernyanyi, berdongeng, gitu kita bacakan dongeng. Dan setelah itu kita lakukan kegiatan sesuai dengan kesukaannya dia. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, kita harus beritahukan dulu, kita berikan pengarahan, kita ajak berdialog umum, kita beritahu bahwa mengganggu itu tidak baik gitu, dengan bahasa yang sebaik mungkin tanpa menjudge anak ya. Lalu setelah itu kita alihkan dengan memberikan kegiatan yang disukainya. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, ini bisa kita ajak bernyanyi atau kita berdongeng dan memberikan kegiatan-kegiatan yang disukai anak. Lalu pertanyaan selanjutnya, yang kedua ya. Apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, yang dilakukan ialah evaluasi afektif anak gitu. Apakah minat baca dan minat belajar harus ditumbuh gitu? Apakah ada yang masih belum dipahami anak? Lalu juga mengecek modul anak apakah masih ada atau tidak. Lalu yang ketiga, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Nah, yang harus dilakukan motivator setiap hari adalah memberikan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Lalu juga memberikan materi atau kegiatan yang sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Lalu memberikan kegiatan yang bervariasi gitu, tidak hanya membaca atau matematika, tapi bervariasi. Dan tidak lupa memberikan reward dan motivasi kepada anak agar tetap semangat. Yang keempat,
Bagaimana cara agar motivator mengetahui kesukaan dan karakter anak? Nah, ini bisa dengan berdialog umum. Jadi bisa kita tanya, apa sih kesukaannya kakak? Karakter apa? Suka Doraemon gak? Atau kakak suka film kartun apa? Kayak gitu. Lalu juga bisa kita lihat dari kegiatannya dia. Misalkan dia suka mewarnai gitu. Nah, kita tanya, kakak lagi apa kakak suka mewarnai ya? Yang kayak gitu-gitu. Atau bisa juga lo tanya ke orang tuanya. Yang terakhir, amati dan pelajari anak murid Bimba AIWO Duafa yang telah diobservasi. Kemudian jelaskan mengenai nama, usia, karakter, dan kesukaan masing-masing anak. Yang pertama ada Muhammad Miftahudin, umurnya 6 tahun. Dia karakternya itu pemalu, suka tersenyum, dia semangat banget kalau ikut Bimba, dan anaknya rajin. Hobinya itu kesukaannya main bola. Lalu yang kedua ada Haikal Alfarizi, umurnya 5 tahun. Karakternya dia ceria, fokus kalau belajar di Bimba, dan dia juga rajin ya, semangat belajar sambil bermainnya. Hobinya main sepeda. Nah, yang ketiga ada Desilia Selena, umurnya juga 5 tahun. Di sini dia anaknya pendiam, pemalu, tapi semangat gitu kalau misalkan lagi kegiatan. Terus juga kesukaannya mewarnai sayur-sayuran. Nah, yang terakhir itu ada Rafa Septiansyah, umurnya 4 tahun. Dia ini juga pendiam, pemalu. Terus kalau diajak berinteraksi suka tidak menjawab gitu. Tapi dia rajin untuk mengerjakan modul, dia rajin. Nah, hobinya di sini main mobil-mobilan. Nah, itu dia video 7. Terima kasih atas waktunya. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.